How to avoid comparison? Selalu ada orang yang kelihatannya lebih baik daripada kita, ya kan? Ada orang yang cantik banget gitu, tapi mungkin secara takdir dan segala macam dia cukup sampai menjadi kembang desa. Tapi 10% di dalam kehidupan kita tiap harinya secara psikologi itu pasti kita akan comparing sih. Tapi comparison kan berarti membandingkan sesuatu di mana yang membuat penilaian itu semua kita sendiri kan. Halo everyone, ketemu lagi di Socia, A Woman's Point of View barengan sama saya Anggia Karisma dan Saya Ajeng Parameswari. juga Saya Liana Tasya. Oke, ini kita mau bahas apa lagi ya? Banyak kok listnya. Iya sih, tapi Dari ini kayak penting pengalaman-pengalaman banget. kita aja. Apa coba? Ini Tentang- penting banget nih kayaknya. Kenapa rumput tetangga selalu lebih hijau daripada rumput comparison. sendiri? Oh, banyak sih, cuma susah-susah ya. Oke. Kenapa coba, Alia? Menurut aku salah satunya adalah habit social media ya. Indonesia adalah salah satu konsumer tertinggi untuk social media yang rata-ratanya setiap manusianya menghabiskan 4-5 jam sehari. Oh wow. Sedangkan di social media itu hanya penggalan sekian detik dari hidup Kehidupan orang, seseorang. ya kan? Tapi so many things beautiful aja. Hmm. Jadi kadang pikiran kita mengkonsumsi sesuatu kehidupan orang lain yang nggak senikmat kita. Oke. Tapi itu sebenarnya bahaya banget ya, karena kalau misalnya kita ngebandingin gitu ya hidup kita dan hidup orang lain gitu, pasti nggak akan pernah ada habisnya. Selalu ada orang yang kelihatannya lebih baik daripada kita, ya kan? Gitu. Padahal sebenarnya kalau menurutku, kalau dipikir-pikir, ya sebenarnya aku nggak lebih baik dari mereka, tapi mereka juga nggak lebih baik dari aku, gitu kan? Nah, Ya, itu Gitu. dia tuh poinnya. Dan itu kan sesuatu yang harusnya bisa reflect you back nggak sih? Gitu. Maksudnya udah lo bangun tidur snoring ya, Ya. buka-buka langsung scrolling gitu. Ngapain gitu? Pernah nggak sih kita kayak pagi aja bangun tidur tuh at least nyium anak kita, nyium pasangan, tapi yang langsung dicium tuh justru jempol kita. Langsung ya. Hai Pak Jempol, hai Bu Jempol, malah good morning terus scrolling. Good morning world gitu ya. Itu tuh yang kadang-kadang bikin kita semakin ke-trigger gitu loh. Kok rasa-rasanya kurang aja ya gitu. Padahal itu semua yang mesti kita reflect back. Karena benar kata Alia bilang, tapi 10% di dalam kehidupan kita tiap harinya secara psikologi tuh pasti kita akan comparing sih. Oh gitu, Gitu. secara psikolog. Secara psikologinya I tuh see. by data memang kita pasti akan memakai comparison untuk memulai segala sesuatunya gitu. Ya lagi-lagi aku akan balikin sama yang Alia bilang, power wheel. Kalau ternyata comparisonnya bisa kita tweak jadi sesuatu yang positif, dan kamu juga akan bisa meregulate perasaan Iri tadi ya. iri tadi gitu, Ya. untuk jadi sesuatu yang lebih baik lagi gitu. Dan itu kan menarik ya. Ya. Kalau misalkan kita ngelihat gitu, sebenarnya kita kalau ngelihat ada yang wah hebat ya gitu, atau kok bisa sih liburan, maksudnya kan kadang hal-hal yang di-compare tuh hal-hal yang nggak matter sebenarnya gitu. Kok bisa woke up like this ya beb gitu. Nah, kayak ya udah kalau mau woke up like this apa kita pasang eyelash extension gitu. Something yang kayak gitu. Cuman I don't know, tapi mungkin tiap orang ya butuh trigger. Sebenarnya comparison itu juga kan trigger di diri kita to lead you somewhere juga gitu. Dan menurut aku sebagian ketidakbahagiaan itu diciptakan dari kita merasa pantas atas hal yang orang lain punya. I see. Karena comparison itu kan membandingkan kita punyanya apa dengan dia punyanya apa. Mungkin secara hal-hal yang nggak kelihatan kayak misalnya skill atau nilai sekolah gitu, atau ya sebagai ibu-ibu gitu. Kan mak bapaknya pinter ya gitu. Kok anaknya nilainya segini? Kok anak gue nilainya segini gitu. Itu yang internal ya. Iya, karena menurut aku comparison itu lahir ketika kita merasa berhak akan sesuatu. Oke. Tapi toh kalau kita tidak melakukan judgment itu nggak ada. Iya sih. Ya kan? Tapi sebenarnya berarti comparison itu baik atau enggak? Buruk. In a negative Way. itu buruk.
Yang baik itu menurut gue adalah competition. Ah. Fair, sama-sama dibandingkan dalam satu kategori yang sama, kepemilikan yang sama, waktu yang sama, mereka bisanya apa. Tapi comparison kan berarti membandingkan sesuatu di mana yang membuat penilaian itu semua kita sendiri kan. Masa iya kita duduk bertiga bandingin nih yang itu tuh hidupnya enak banget. Ya, pasti persepsi antara aku, Alia, Anggia, dan Ajeng atas misalnya hidupnya si ini akan berbeda satu sama lain. Pasti akan ada yang membela, lu nggak tahu aja lakinya. Akhirnya timbul judgment ya. Yes. Jadi kalau menurut aku comparison itu adalah suatu negative emotion dan negative thinking yang kill the joy. So how to avoid comparison? Salah satunya mungkin detox sosial media ya. Okay, that's interesting. Dan yang kedua adalah sadar diri akan posisi kita gitu. Apa yang kita bisa, kapasitasnya berbeda dengan yang orang itu bisa gitu. Ada orang yang cantik banget gitu, tapi mungkin secara takdir dan segala macam dia cukup sampai menjadi kembang desa. Tapi belum bisa nih nyampe misalnya di tingkatnya Raline Shah gitu. Karena circumstancesnya berbeda gitu. Ibarat ketoprak, di atas bihun masih ada kerupuk. Jadi di atas kerupuk masih ada kecap. Di atas kecap masih ada bawang goreng. Jadi sebenarnya kuncinya adalah bersyukur itu tadi nggak sih gitu ya. Maksudnya admit, terus udah gitu ya bersyukur gitu. Kalau memang kita ngerasa, karena Alia pernah bilang, comparison tuh thief of joy loh gitu. Ya iya banget sih gitu, berarti kan salah satunya adalah dengan ya kamu bersyukur sama apa yang kamu punya gitu. Tapi if you wanna become more, then you have to compete or else you develop more lagi untuk tahu sebenarnya your inner power tuh ada di mana gitu. Dan I think itu yang bisa nge-reduce perasaan-perasaan iri hati itu kali ya Kak ya. Dan also menurutku juga know your worth juga gitu ya. Maksudnya dengan kita tahu value-nya kita apa sih gitu, sebenarnya kita juga nggak akan gampang ke-compare dengan orang lain gitu. Karena ya tadi kita sadar ada orang dengan situasi dan kondisinya kan beda-beda gitu. Jadi mungkin know your worth juga akhirnya jadi penting untuk kita nggak gampang kemakan sama apa judgement dari orang gitu. Sehingga kita juga nggak gampang di-compare sama orang lain gitu. Toh in the end sebenarnya yang bikin comparison itu menjadi tidak bahagia adalah ketika kita melakukannya ke diri kita sendiri. Lebih kayak act of punishment gitu. Oke. Karena orang ketika meng-compare lebih merasa undervalue. Kalau dia merasa confidence, kalau dia merasa worth it dan segala macam, dia nggak akan start comparing things. Iya sih, benar juga. Coba deh, lo ketika membanding-bandingkan sesuatu, pasti lo lebih sering cenderung merasa di bawah instead of nilai lo ada di atas. Tapi lo pernah nggak punya pengalaman tentang membandingkan diri lo sendiri dan tiap orang hari lain? juga. Iyalah ya gitu. Tadi kan udah dibilang, saya kan manusia Indonesia ya, sehari berapa jam Kak? Jadi berapa jam? 8 jam ya? 4 jam. sampai 5 jam kita jam, buka social media, which di dalam situ kan ratusan ribuan postingan. It's all about kehidupan orang lain gitu. Kalau di aku memang karena dipakai buat promosi ya Kak ya. Aku lebih ke promosi film-film Indonesia. Aku karena untuk mengetahui persaingan ya Kak. Persaingan industri gitu. Jadi kita cari tahu ya kan, kepo Kak. Berarti comparison industry ya. Benchmarking ya. Benchmarking. Tapi menarik sih comparison ini juga. Ya tergantung point of view-nya lagi ya nggak sih gitu. Maksudnya apakah tadi kalau kata Alia comparison dan it's very negative dan kamu harus being compete gitu, it's fair win juga. Ya atau ketika kamu tahu porsinya kamu meng-compare lalu bisa mengembangkannya jadi yang bikin kamu trying untuk lebih baik lagi. Ya. Karena everything is basically point of view ya. Iya. Kayak Socha woman's point of view, karena kita pengen banget jadi your gentle companion. So, kayak kita akan ketemu lagi di momen berikutnya. Tapi untuk being comparison, I think kita pengen challenge deh. Gitu. Ini challenge yang menarik banget gitu ya. Daripada kita meng-compare diri kita, kenapa kita nggak nulis aja sih di sebuah jurnal gitu. Sebenarnya apa sih yang pengen kita lakukan di hidup kita gitu. Coba aja sehari dengan satu kata,
misalkan 1 kalimat cukup, 2 kalimat cukup. Mungkin dengan journaling kita juga lebih bisa bersyukur dan menghargai apa yang kita punya sekarang. Gitu. Dan yang paling penting juga lebih bisa kenal sama diri kita sendiri. Gitu. Jadi mungkin itu salah satu solusi ya yang menarik. Daripada pagi-pagi kita scrolling, kemudian kita coba pagi-pagi bersyukur, bangun tidur dengan apa? Bisa juga kayak memiliki waktu sendiri sebelum anak kita bangun, pasangan kita bangun gitu. Jadi kayak you have your own me time before doing everything else di hari kamu gitu. Dengan ya journaling tadi gitu. Untuk kamu yang punya challenge, boleh lo tuliskan di kolom komen. Kita akan jadiin mungkin topik yang bisa dibahas sama-sama di Socha Women's Point of View edisi berikutnya. Bye! Bye!